Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan, baik dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal. Lembaga pembiayaan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai sumber alternatif untuk menunjang perekonomian nasional. Yang kedua, lembaga pembiayaan sebagai sarana untuk menampung serta menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat. Yang ketiga, lembaga pembiayaan juga berperan penting dalam pembangunan, yaitu dengan cara menyediakan modal atau dana pinjaman bagi para pelaku pembangunan infrastruktur. Lembaga pembiayaan dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembangunan infrastruktur. Nah, yang pertama ada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan serta usaha kartu kredit. Yang kedua adalah perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah perusahaan pembiayaan yang menyertakan modal di suatu perusahaan dalam bentuk saham berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah penyediaan modal dan barang-barang yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur. Berikut merupakan peta konsep lembaga pembiayaan. Di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan yang terakhir usaha kartu kredit. Yang pertama kita akan membahas tentang sewa guna usaha atau yang bisa disebut dengan leasing company. Jadi leasing company adalah kontrak di mana pelaku usaha atau perusahaan menggunakan peralatan milik orang lain. Pengguna atau lisi akan membayar sejumlah uang dengan rutin kepada pihak yang menyewakan atau lisi. Jadi ada 4 yang terlibat dalam leasing. Yang pertama yaitu lessor atau pihak yang menyewakan barang. Yang kedua itu ada lisi atau pihak yang menyewa barang. Dan yang ketiga itu ada supplier atau pihak yang menyediakan barang. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah asuransi atau pihak yang menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dan lisi. Sewa guna usaha atau leasing company dibagi menjadi 2, yaitu final lease dan operating lease. Perbedaan dari final lease dan operating lease adalah jika final lease penyewa memiliki 2 opsi, yaitu membeli atau tidak membeli barang tersebut. Namun, jika operating lease, penyewa hanya bisa menyewa tanpa membeli barang tersebut. Yang kedua, ajak piutang. Ajak piutang adalah sebuah perusahaan yang mencangkup kegiatan pembelian, pengambilan dan juga pengelolaan utang piutang. Ada 3 pihak yang terkait dalam ajak piutang, yaitu perusahaan A sebagai nasabah, perusahaan B sebagai penjual ajak piutang, dan perusahaan ajak piutang itu sendiri. Ada sebuah perusahaan yang membutuhkan uang untuk membuka suatu usaha, sehingga perusahaan akan meminjam uang kepada perusahaan B selama 3 tahun. Namun setelah 3 tahun berjalan, perusahaan B mengalami kekurangan uang, sehingga perusahaan B akan menjawab ajak piutang yang sudah dipinjam oleh perusahaan A, sehingga perusahaan ajak piutang akan membeli piutang tersebut sebesar 80%, sehingga setelah jatuh tempo perusahaan A yang tadinya meminjam uang akan membayar kepada perusahaan ajak piutang, dan 20% sisanya akan menjadi keuntungan perusahaan ajak piutang. Yang ketiga adalah pembiayaan konsumen atau customer finance. Customer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Produk yang dibiayai melalui skema transaksi pembiayaan konsumen meliputi otomotif, kendaraan bermotor atau mobil, elektronika, dan perumahan. Nah, dan yang kemudian ada pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan konsumen. Yang pertama itu adalah perusahaan pembiayaan atau multi-finance sebagai pihak penyedia jasa pembiayaan. Dan yang kedua itu ada dealer atau merchant sebagai pihak penyedia atau penjual barang yang dibutuhkan konsumen. Dan yang ketiga itu adalah konsumen sebagai pembeli barang-barang dealer
yang butuh jasa pembiayaan dari multi-finance. Selanjutnya ada mekanisme transaksi pembiayaan konsumen. Itu ada 8 tahap. Yang pertama, itu adalah tahap permohonan. Yang kedua, itulah tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, itulah tahap pembuatan customer profile. Dan yang keempat, itulah tahap pengajuan proposal kepada kredit komitmen. Yang kelima, itulah tahap keputusan kredit komitmen. Dan yang keenam, itulah tahap pengikatan. Yang ketujuh, itulah tahap pemesanan barang sesuai kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah tahap pembayaran kepada supplier. Dan yang terakhir adalah usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit adalah pengadaan kartu kredit yang diberikan kepada nasabah agar nasabah dapat melakukan transaksi.